Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan Manajemen Perkreditan Magister Manajemen STI Perbana Surabaya. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kredit bermasalah yang merupakan bagian yang perlu kita pahami sebagai rangkaian dari perkuliahan Manajemen Perkreditan. Ada 3 topik yang akan saya diskusikan dan akan saya sampaikan pada video ini. Yang pertama adalah mengenai bagaimana kita memahami tentang kredit bermasalah pada kondisi yang seperti sekarang dan bagaimana melakukan penilaian terhadap kredit bermasalah tersebut. Kemudian yang kedua, sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa setiap bank itu wajib melakukan stres test terhadap risiko kredit. Telah ada kertas kerja yang disediakan untuk menilai stres test dari risiko kredit. Dan pada bagian ketiga nanti, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kewajaran laporan keuangan sehingga bisa mendeteksi lebih awal potensi terjadinya risiko kredit. Setiap kredit yang disalurkan oleh bank dikategorikan menjadi 5 kolektibilitas, tergantung pada kelancaran dari pembayaran angsuran. Apabila kredit tidak ada atau tidak mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran, baik pokok maupun bunga, maka kredit tersebut dikategorikan sebagai kolektibilitas lancar. Apabila ada tunggakan sampai dengan 90 hari, maka kolektibilitas akan dikategorikan sebagai kolektibilitas dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2. Selanjutnya, apabila ada tunggakan sampai dengan 120 hari, maka dikategorikan sebagai kolektibilitas 3 atau kolektibilitas kurang lancar. Dan apabila tunggakan itu sampai dengan 180 hari, maka kolektibilitasnya adalah kolektibilitas 4 atau diragukan. Sedangkan kalau melebihi 180 hari, maka kredit akan dikategorikan sebagai kredit macet atau kolektibilitas 5. Selain masalah pada terjadinya tunggakan baik pokok maupun bunga, kolektibilitas kredit juga mempertimbangkan 3 faktor dari usaha debitur, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan bayar debitur. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian aset produktif, maka penilaian terhadap prospek usaha dari debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha dengan memperhatikan tren usaha dari debitur. Yang kedua, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan. Penilaian ini dilakukan dengan melihat bagaimana pangsa pasar yang dikuasai oleh debitur di dalam industri yang dia tekuni. Yang ketiga, penilaian prospek usaha menyangkut kualitas manajemen dan permasalahan-permasalahan di bidang ketenaga kerjaan. Yang keempat, prospek usaha juga dinilai dari dukungan dari grup atau afiliasi dari usaha debitur. Dan yang terakhir, bahwa prospek usaha debitur dilakukan penilaian terkait dengan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Penilaian kinerja debitur untuk usahanya meliputi penilaian-penilaian terhadap komponen terdiri dari perolehan laba, bisa diukur dengan berbagai rasio profit dari usaha dari debitur. Yang kedua adalah penilaian terhadap struktur permodalan usaha debitur, arus kas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Sensitivitas terhadap risiko pasar bisa dinilai dengan melihat perkembangan suku bunga bank terhadap perolehan laba dari debitur. Jadi apakah dengan meningkatnya suku bunga,
laba daripada debitur akan menurun ataukah justru akan meningkat. Demikian juga risiko pasar bisa dilihat dari nilai tukar. Apakah dengan perubahan nilai tukar mata uang asing berdampak atau sensitif terhadap perolehan laba usaha debitur. Penilaian debitur terhadap aspek kemampuan membayar terdiri dari 6 komponen penilaian, di mana aspek yang pertama adalah ketepatan pembayaran pokok dan bunga, seperti yang sudah saya uraikan pada bagian awal tadi. Apakah terjadi tunggakan pokok ataupun tunggakan bunga, dan apakah tunggakan tersebut berakibat pada pengelompokan pada kolektibilitas tertentu sesuai dengan jumlah hari tunggakannya. Hal kedua, kemampuan membayar juga dinilai dari ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur. Sebagai catatan, bahwa selama kredit ini belum dilunasi, maka pihak bank harus sering memantau kondisi keuangan debitur sampai dengan kredit tersebut lunas. Hal yang ketiga terhadap kemampuan membayar adalah kelengkapan dokumentasi kredit, termasuk bagaimana kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit. Sebagai contoh, misalkan terkait dengan butir E, yaitu kesesuaian penggunaan dana, apakah dana yang diajukan untuk pinjaman, yang ditujukan misalkan untuk modal kerja, justru dialihkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak produktif. Dan yang terakhir, aspek kemampuan pembayar dinilai juga terhadap kewajaran sumber pembayaran daripada angsuran kredit. Peraturan tentang penilaian kualitas kredit debitur juga harus memperhatikan bagaimana penilaian kualitas tersebut bisa berdampak pada debitur yang sama dengan fasilitas yang berbeda ataupun pada fasilitas berbeda untuk menjalankan proyek yang sama. Di dalam aturan ini disebutkan bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap aset produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur. Pada slide berikutnya nanti saya akan berikan beberapa contoh mengenai ketentuan ayat 1. Hal yang sama untuk ayat 2, bahwa penetapan kualitas yang sama terhadap aset produktif itu berlaku pula terhadap aset produktif atau kredit yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Nah, apabila dalam hal ini terdapat adanya perbedaan kolektibilitas atau kualitas terhadap aset produktif, sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2, maka kualitas aset produktif harus mengikuti kualitas aset produktif yang paling rendah atau yang paling jelek. Berikut adalah contoh bagaimana menetapkan kolektibilitas kredit dari seorang debitur yang mempunyai dua fasilitas pada satu bank. Dalam contoh ini disebutkan, apabila ada satu bank memberikan fasilitas kredit kepada debitur A, ada dua fasilitas kredit, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Di mana kredit investasi dan kredit modal kerja yang diterima oleh debitur A ini mempunyai penilaian kualitas kredit yang berbeda. Untuk kredit investasi masuk pada kategori dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2, sedangkan untuk kredit modal kerja masuk pada kategori kurang lancar atau kolektibilitas 3. Mengingat bahwa kredit itu digunakan untuk membiayai satu orang debitur yang sama, yaitu debitur A, maka kolektibilitas yang ditetapkan oleh bank untuk kredit yang diberikan kepada debitur A ini mengikuti kolektibilitas yang paling rendah atau paling jelek, yaitu menjadi kurang lancar.
Dengan demikian, maka fasilitas kredit investasi yang diterima oleh debitur A dan dinilai dalam perhatian khusus harus diturunkan menjadi kolektibilitas 3 atau kategori kurang lancar. Berikutnya adalah contoh bagaimana menetapkan kolektibilitas kredit terhadap 2 orang debitur yang mengerjakan proyek yang sama. Dalam contoh ini disebutkan bahwa debitur A dan debitur C melakukan kerjasama untuk mengerjakan proyek yang sama, yaitu proyek D. Untuk mengerjakan proyek D ini, debitur A dan debitur C selanjutnya mengajukan permohonan kredit untuk membiayai proyek D. Sehingga sumber utama pengembalian kredit untuk mengerjakan proyek D oleh debitur A maupun debitur C berasal dari arus kas yang diperoleh dari proyek D. Itu digunakan untuk pengembalian atau angsuran kredit. Nah, dalam perjalanannya, hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank untuk debitur A dan debitur C ternyata memiliki perbedaan. Debitur A masuk pada kategori dalam perhatian khusus atau kolektibilitas 2, sedangkan debitur C masuk pada kategori kurang lancar atau kolektibilitas 3. Mengingat A dan C ini menggunakan kredit yang sama untuk mendanai proyek D, bahwa kredit digunakan untuk membiayai proyeksi yang sama, maka kualitas aset produktif yang ditetapkan oleh bank untuk debitur A dan debitur C haruslah sama dan mengikuti kualitas aset produktif yang paling rendah atau yang paling jelek, yaitu kurang lancar. Dengan demikian, debitur A yang kolektibilitasnya adalah kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus akan berubah menjadi kolektibilitas dalam kategori kurang lancar atau kolektibilitas 3. Aturan tentang penilaian kolektibilitas kredit yang berdampak pada debitur yang sama dengan fasilitas yang berbeda, atau mungkin juga untuk debitur yang berbeda namun untuk proyek yang sama, berlaku juga apabila aset produktif itu diberikan oleh lebih dari satu bank. Misalkan dalam hal terjadi pembiayaan bersama antara beberapa bank. Namun demikian, aturan ini hanya berlaku untuk aset produktif atau kredit yang diberikan oleh bank dengan jumlah lebih dari 10 miliar rupiah. Sehingga tidak berlaku untuk kredit yang di bawah 10 miliar. Yang kedua, kredit yang diberikan oleh setiap bank dengan jumlah lebih dari 1 miliar sampai dengan 10 miliar kepada satu debitur yang merupakan 50 debitur inti. Jadi bisa juga terjadi pada debitur dengan fasilitas di bawah 10 miliar, namun dia masuk dalam kategori 50 debitur inti. Yang ketiga, bahwa aset produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada satu debitur atau satu proyek yang sama. Selanjutnya berikut ini adalah kewajiban bank untuk membentuk cadangan umum dan cadangan khusus dari setiap kredit yang disalurkan oleh bank. Cadangan umum wajib dibentuk untuk kredit yang memiliki kolektibilitas lancar. Sedangkan untuk kredit dengan kolektibilitas 2, 3, 4, dan 5, maka wajib dibentuk yang namanya cadangan khusus. Jadi perlu dibedakan bahwa cadangan umum adalah untuk kredit dengan outstanding lancar, cadangan khusus wajib dibentuk untuk kredit dengan outstanding dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Masing-masing kolektibilitas akan berdampak pada cadangan-cadangan yang harus ditetapkan oleh bank, baik cadangan umum maupun cadangan khusus.
Dengan demikian, maka apabila kredit itu semakin rendah kualitasnya atau kolektibilitasnya semakin jelek, maka akan berdampak pada peningkatnya cadangan yang harus dibentuk oleh bank. Sehingga tentu saja hal ini akan berdampak terhadap profitabilitas bank dan pada gilirannya nanti akan menggerus modal yang dimiliki oleh bank. Sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai bagaimana dampak terjadinya kolektibilitas atau kualitas kredit yang kurang bagus terhadap profitabilitas ataupun terhadap permodalan. Topik yang kedua dari diskusi hari ini adalah bagaimana otoritas jasa keuangan telah menerapkan dan mewajibkan setiap bank untuk melakukan stres tes risiko kredit. Jadi pengertiannya adalah stres tes risiko kredit ini merupakan satu teknik manajemen risiko untuk mengetahui ataupun mengevaluasi dampak potensial terhadap kondisi bank. Sehingga nanti di dalam stres tes risiko kredit ini perlu dibuat beberapa skenario. Apabila NPL itu meningkat, maka bagaimana dampaknya terhadap kinerja bank. Sehingga poin utama di dalam stres tes risiko kredit ini adalah melakukan shock skenario dari risiko kredit dan risiko pasar seperti shock peningkatan kredit bermasalah atau non-performing loan. Dari sisi risiko pasar, bisa juga dibuat skenario peningkatan suku bunga, pelemahan nilai tukar, ataupun penurunan harga surat berharga negara atau SBN, ataupun surat berharga obligasi. Di dalam materi saya sudah terdapat beberapa contoh untuk memahami bagaimana cara kerja dari stres tes kredit bermasalah. Berikut ini adalah contoh bagaimana mengoperasikan kertas kerja stres tes risiko kredit. Pada bagian atas kertas kerja ini dimunculkan adanya berbagai skenario variabel ekonomi makro terdiri dari inflasi, berapa persen, kemudian nilai tukar, mungkin bisa digunakan mata uang utama yaitu nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Kemudian penggunaan BI rate, mungkin saat ini yang digunakan tidak lagi bisa menggunakan 7 days reverse repo. Nah, perubahan-perubahan terhadap variabel ekonomi makro ini tentu saja akan berdampak terhadap perubahan kolektibilitas. Di bagian tabel bawahnya dimunculkan posisi kredit ataupun posisi kolektibilitas atau kualitas kredit dari setiap sektor yang ada di Indonesia. Jadi dalam contoh tampilan ini tampak bahwa untuk sektor perdagangan besar dan eceran, maka jumlah kredit dikelompokkan berapa yang kredit lancar, kemudian berapa dari sektor ini yang dalam perhatian khusus, berapa yang merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, dan seterusnya. Demikian juga untuk sektor-sektor yang lain, itu perlu dikelompokkan sesuai dengan kolektibilitas yang terjadi. Nah, ini adalah merupakan data awal untuk melakukan stres tes risiko kredit. Setelah mempersiapkan data awal untuk stres tes risiko kredit, selanjutnya bank perlu menetapkan skenario risiko kredit yang bisa dihadapi oleh suatu bank. Dalam contoh ini, bank membuat skenario bahwa debitur dengan kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2 pada seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan kolektibilitas masing-masing satu tingkat lebih buruk. Sementara untuk kredit kolektibilitas 3, 4, dan 5 atau non-performing loan tetap pada kolektibilitas yang sama. Dengan adanya skenario ini berarti semua kredit yang memiliki kolektibilitas 1 bergeser menjadi kolektibilitas 2. Demikian juga
pada kredit dengan kolektibilitas 2, semuanya bergeser menjadi kolektibilitas 3. Adanya pergeseran ini tentu saja akan berdampak pada pembentukan cadangan yang harus dilakukan oleh bank, atau yang sekarang sering disebut sebagai cadangan kerugian penurunan nilai. Nah, penambahan terhadap pencadangan kerugian karena penurunan nilai ini tentu saja akan berdampak pada kekurangan pembentukan PPAP. Sehingga perubahan skenario ini berdampak akan meningkatkan NPL, kemudian laba akan menjadi berkurang, bahkan akan bisa menjurus dengan minus, dan tentu saja akan mengerus pada permodalan. Nah, mahasiswa disilakan untuk membuka kertas kerja stress test yang sudah tersedia pada e-learning untuk membuat pelatihan-pelatihan, untuk membuat skenario-skenario sejauh mana bank mampu menghadapi terjadinya risiko kredit. Topik ketiga daripada manajemen kredit bermasalah adalah bagaimana kita bisa menilai apakah laporan keuangan yang disajikan oleh debitur merupakan laporan keuangan yang wajar ataukah tidak wajar. Ada salah satu model yang disebut dengan Beneis model yang bisa digunakan untuk menilai apakah laporan keuangan yang disajikan oleh debitur itu ada manipulasi laba ataukah tidak. Jadi Beneis model ini melakukan penilaian kemungkinan terjadinya manipulasi laba yang atau menunjukkan kecenderungan melakukan manipulasi laba oleh debitur. Di dalam model Beneis ini, kalau semakin tinggi skor Beneis atau sering disebut sebagai M-score, maka hal ini menunjukkan probabilitas atau kecenderungan bahwa debitur cenderung melakukan manipulasi laba. Sehingga kita perlu melihat apakah laporan keuangan yang disajikan ini wajar atau tidak, bisa juga memanfaatkan Beneis model. Berikut adalah model yang dikemukakan oleh model Beneis. Itulah beberapa rasio yang digunakan untuk memanfaatkan Beneis model ini dalam menilai apakah laporan keuangan itu wajar atau ada kecenderungan melakukan manipulasi laba. Para mahasiswa dipersilakan untuk membuka kertas kerja Excel yang sudah disediakan pada e-learning mata kuliah manajemen perkreditan pada topik yang ke-13. Pada e-learning tersebut ada Excel atau kertas kerja yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kewajaran laporan keuangan. Hal ini bisa menjadi satu alternatif apabila ada yang tertarik untuk berminat dalam melakukan penelitian-penelitian empiris sejauh mana kewajaran penilaian keuangan ini dikaitkan dengan kolektibilitas kredit yang dialami oleh debitur. Demikian paparan atau sedikit uraian dari saya menyangkut manajemen kredit bermasalah. Semoga memberikan manfaat buat kita semua dan semoga bisa menjadi inspirasi apabila ada mahasiswa atau semua saja yang mempunyai keinginan untuk lebih mempelajari tentang manajemen perkreditan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.